And he has this horrible big grin, and he's missing all these teeth. He just stared at me like a killer clown. Satu Prolog. Ricardo Munez Ramirez Leiva. Ia dijuluki sebagai penguntit malam. Ia dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan berantai, penyiksaan, pemerkosaan dan teror. Richard Ramirez memasuki rumah-rumah korbannya secara paksa dan membunuh mereka secara brutal dengan pistol, pisau, parang, serta palu. Bahkan ada sejumlah korban yang dia perkosa sebelum ia bunuh. Dua Asal-usul. Richard Ramirez, lahir di El Paso, Texas, Amerika pada tahun 1960. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Soal pendidikan, Richard hanya menyelesaikan pendidikannya cuma sampai kelas 9. Ayahnya bernama Julian, imigran asal Meksiko. Ibu Richard bekerja sebagai buruh dan sering menjadi sasaran amarah oleh ayah Richard yang terkenal temperamen. Dari sinilah karakter sadis Richard terbentuk. Tiga Inspirasi. Richard Ramirez memiliki seorang kakak yang bernama Meg Ramirez. Meg Ramirez merupakan serdadu Amerika di Perang Vietnam. Ketika di rumah, ia banyak menceritakan kisah-kisah pembunuhan yang sadis ke adiknya yang disertai foto-foto. Meg Ramirez memperlihatkan kepada adiknya pembantaian yang dilakukan oleh wanita penghibur yang begitu sadis. Meg Ramirez juga mengajari adiknya Richard Ramirez konsumsi ganja dan berbagai keterampilan membunuh dan merakit senjata. Bagaimana tidak terguncang jiwa Richard Ramirez? Pada usia 13 tahun, ia melihat sendiri kakaknya tersebut dengan tega menembak istrinya sendiri tepat di kepalanya. Setelah kejadian ini, Richard Ramirez keluar dari rumah. 4 kejahatannya. Berdasar pengakuan Richard Ramirez pada polisi, ia mengakui menggunakan narkoba untuk meningkatkan imajinasi pembunuhannya. Pada tahun 1981, Richard Ramirez ditangkap polisi karena pencurian mobil. Pada tahun 1984, ia ditangkap polisi lagi dengan kasus yang sama. Pembunuhan pertama Ramirez terjadi pada 28 Juni 1984. Korbannya adalah Jenny Vinco, wanita berumur 79 tahun. Jenny dirampok, diperkosa, dan dibunuh di rumahnya sendiri. Pada tanggal 17 Maret 1985, Ramirez menyerang rumah seorang wanita bernama Maria Hernandez yang berusia 22 tahun. Di dalam rumah tersebut, Ramirez juga membunuh seorang pria bernama Daile Okazaki yaitu teman sekamar Maria. Setelah menyerang rumah tersebut, Ramirez langsung berpindah menuju Monterey Park dan menembak seorang pria yang sedang berada di mobil bernama Sailian Yu. Atas serangan tersebut, media mulai menjulukinya sebagai The Walk-in Killer. Hanya selang waktu 10 hari. Pada 27 Maret, Ramirez membunuh Vincent Zazara yang berusia 64 tahun dan istri Zazara yang berusia 44 tahun, yang bernama Maxine. Richard menggunakan gaya serangan yang kemudian menjadi model pembunuhannya. Sang suami ditembak terlebih dahulu, kemudian istrinya diserang secara brutal dan ditikam hingga tewas. 2 bulan berikutnya, Ramirez membunuh pasangan Cina bernama Harold Wu, 66 tahun dan istrinya Jane Wu, 63 tahun. Harold ditembak langsung di kepala, sedangkan Jane diperkosa dan disiksa.
Namun, Ramirez membiarkan Jane untuk tetap hidup. Pada tanggal 29 Mei 1985, Ramirez menyerang Malvial Keller 83 tahun, dan saudara perempuannya yang cacat, Blanche Wolf 80 tahun. Ramirez memukuli mereka berdua dengan palu. Ramirez berusaha memperkosa Keller tetapi gagal. Dengan menggunakan lipstik, ia menggambar pentagram di paha Keller dan di dinding di kamar tidur. Keesokan harinya, ia mengikat, memperkosa dan menyodomi Ruth Wilson yang berumur 41 tahun. Sedangkan anaknya yang berusia 12 tahun, dikunci di dalam lemari. Kemudian Ramirez memotong bagian tubuh Wilson, lalu mengikat Wilson dan putranya kemudian pergi. Pada 24 Agustus 1985, inilah teror terakhir yang ditebarkan oleh Richard Ramirez. Ramirez melakukan perjalanan sejauh 80 km dari selatan Los Angeles menuju Mission Viejo. Di Mission Viejo, Ramirez masuk ke salah satu apartemen. Sang pemilik bernama Bayel Carnes dan pasangannya Ines Erickson berada di dalamnya. Ramirez menembak mati Bill dengan tembakan di kepala. Kemudian Ramirez memerkosa Ines dan memaksanya untuk menyatakan sumpah setia kepada setan, dengan menggelar ritual penggambaran pentagram. Setelah melakukan sumpah, Ramirez memaksa Ines untuk berhubungan intim dan diakhiri dengan mengikatnya. Ines menggunakan sisa tenaga untuk berusaha melihat ke arah jendela. Ia melihat Ramirez menggunakan mobil wagon berwarna orange. Setelah polisi datang, ia memberitahukan kepada polisi. Hal yang dilakukan Ines ini sangat berguna bagi polisi, di mana polisi berhasil mengidentifikasi mobilnya dan memperoleh satu sidik jari yang ada di cermin kendaraan. Sidik jari tersebut sesuai dengan identitas Ramirez. 2 hari berselang, foto Ramirez disiarkan di televisi nasional dan dicetak di sampul setiap surat kabar utama di California. Hari berikutnya Ramirez diidentifikasi, dikepung, dan dipukuli habis-habisan oleh gerombolan yang marah di Los Angeles Timur, ketika ia berusaha mencuri mobil. Polisi berusaha memecah massa untuk mencegah mereka membunuh Ramirez. 5. Masa akhir. Pada tanggal 22 Juli 1988 Ramirez ditahan atas 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 pencurian. Pada 7 November 1989, ia dijatuhi hukuman mati di kamar gas. Pengadilan Richard Ramirez adalah salah satu pengadilan pidana paling sulit dan terpanjang dalam sejarah Amerika. Hampir 1.600 calon juri diwawancarai dan lebih dari 100 saksi bersaksi. Saat persidangan dimulai, Ramirez selalu berteriak dan mengucapkan Hail Satan. Hal tersebut adalah upayanya untuk mengenalkan kepada media bahwa dirinya adalah seorang satanis. Sebelum meninggal, Ramirez sempat menikah dengan seorang perempuan yang mengidolai sepak terjangnya. Perempuan tersebut bernama Doreen Leo. Ramirez menikah dengan Leo pada tanggal 3 Oktober 1996 di penjara negara bagian San Quentin, California. Setelah berpisah dari Leo, Ramirez kembali bertunangan dengan seorang penulis wanita berusia 23 tahun. Pada akhirnya, Ramirez meninggal sebelum dilakukan eksekusi mati karena penyakit komplikasi limfoma dan infeksi virus hepatitis.